Hercules turun gunung mengecam kejadian di Tangerang Selatan di mana Ketua RT merangkap sebagai panitia surga membubarkan doa rosario yang dilakukan mahasiswa atau umat Katolik. Dan begitu geram sekali Hercules kepada umat Katolik yang dianiaya oleh Ketua RT dan kawan-kawannya. Selatan bagaimana sikap dan penegakan hukum menurut Bang Hercules? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari umat Nasrani yang mengadakan doa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan yang mengaku orang-orang Muslim, ya. Jadi saya sebagai orang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin, ya. Negara kita ini adalah negara berpancasila, negara dari Sabang sampai Merauke, berbagai agama. Kalau namanya negara orang berdoa saling menghormati. Jadi dari saya pribadi prihatin, ya, dan saya pribadi juga mengharapkan kepada aparat hukum untuk menangkap pelaku-pelaku oknum mengatasnamakan Muslim untuk mengganggu atau menyerang, bahkan ada yang terjadi pembacokan. Nah, ini harus aparat penegak hukum, terutama bapak-bapak dari kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku-pelaku itu, diadili dan masukkan ke penjara supaya membuat yang lain-lain nanti tidak akan terjadi lagi dan tidak akan berulang lagi mengatasnamakan Muslim, mengatasnamakan agama Muslim di Indonesia. Itulah Hercules menyayangkan kejadian pembacokan di Tangerang Selatan, kasus doa rosario oleh Ketua RT di Tangerang Selatan, dan meminta pihak kepolisian untuk menangkap oknum-oknum itu dan memasukkan ke dalam penjara. Dan ini pernyataan juga kaum muslimin yang menyesalkan kejadian pengeroyokan kepada umat Katolik yang melakukan doa rosario. Mengutuk tindakan main hakim dan aniaya yang dilakukan oleh kelompok oknum mengatasnamakan umat Islam yang menganiaya, intimidasi dan melarang orang berdoa serta menggunakan kekerasan dengan cara membacok. Kita mengutuk tinggi, mengutuk keras agar orang-orang seperti ini diproses hukum, ya, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu ada agamamu, untukku ada agamaku. Jadi toleransi yang kita bina selama ini tercoreng hanya gara-gara sikap anarkis dan aniaya. Oleh karena itu, saya terima kasih tokoh pemuda Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak tokoh Muslim kita Bang Hercules, Bang Niko Silalahi, Niko Kili-Kili. Ya, mudah-mudahan rasa persatuan tetap kita jaga. Jangan sampai terjadi riakan-riakan yang bisa merugikan Indonesia. Ya. Tuntut dan hukum yang keras para intoleransi ini. Ya, pelaku-pelakunya. Terima kasih. Salam Hajar, Farad Abbas. Dan ini adalah kesaksian warga pada saat kejadian RT mengepung mahasiswa-mahasiswi yang melakukan doa rosario di Tangerang Selatan. Jadi menjawab pertanyaan netizen, ya, yang pertanyakan bagaimana proses awalnya saya mengetahui berita tersebut. Jadi pada saat saya sudah ganti baju tidur, pas saya naik ke tempat tidur ingin memeluk istri saya. Ya, ingin memeluk istri saya untuk waktunya tidur, kan gitu, jam 11 malam pada saat kemarin kejadiannya. Begitu saya udah mau tidur, langsung masuklah WA dari semua tuh banyak, karena saya kan biro hukum Persaudaraan Timur Raya, ya. Ada dari mahasiswa juga, Bang, tolong kami dikepung, bla 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 bla, tolong Bang. Ya, akhirnya saya kaget kan, istri juga kaget, kenapa Pi? Ini Mi, ada adik-adik dari umat Katolik ini dikepung, adik-adik ini dari NTT, nggak tahu ceritanya seperti apa. Coba aku berangkat dulu
Ya kata istri, katanya ini udah malam, bahaya kamu nanti, apalagi ini keributan. Tapi saya berikan pemahaman sama istri saya. Lalu kata istri, ya udah. Sementara supir saya kan nggak ada, supir saya sedang pulang. Jadi saya sendiri tuh di rumah. Saya gimana caranya saya ini bisa terjun ya, ke langkah apa yang harus saya jalani dari mulai keluar rumah, keluar garasi rumah ya. Saya menuju ke TKP atau kemana, kan saya bingung tuh, karena udah dadakan kan. Akhirnya saya buka gerbang, istri saya yang nutup gerbang, lalu saya keluarkan mobil, saya berangkat. Saya diberi Sherlock ya oleh salah seorang korban lah ya. Itu di Sherlock, di situ saya datang ke Victor, ke daerah sana. Saya datang ke sana dengan ngebut ya, dan bawa mobil tuh ngebut. Tapi kondisi udah rame, saya nggak turun gitu loh. Wah kacau nih kalau saya turun, takutnya saya juga kan salah melerai. Akhirnya udahlah, saya beri kode kepada adik-adik mahasiswa itu agar mereka pergi ke Polres gitu ya, melalui grup persaudaraan Timuraya Petir. Akhirnya mereka bertemu saya di Polres. Nah, ceritalah mereka bahwa ada beberapa orang yang masih terkurung di kosan gitu, terkurung atau tidak berani keluar lah karena massa sudah banyak. Nah saya akhirnya mendesak pihak Polres Tangerang Selatan untuk segera menjemput mereka. Sempat ada perdebatan di situ, saya dengan Polres sempat ada perdebatan beberapa kali, sempat ada suara-suara tinggi juga saya di Polres. Akhirnya pihak Polres mau turun ke lapangan. Tadinya Polres itu mengandalkan Polsek Cicauk, tapi Polsek Cicauk kan tidak bergerak maksimal. Akhirnya saya bilang, Pak tolong Pak, biar gimana caranya nih adik-adik mahasiswa bisa selamat dulu, bilang gitu. Debatlah saya dengan pihak Polres karena mereka mungkin masih menunggu instruksi pimpinannya dan lain-lain ya. Saya bilang nggak ada urusan pimpinan dulu sekarang. Ini statusnya udah masalah urgent, saya bilang gitu. Lalu akhirnya saya begitu debat, datanglah massa banyak ya, massa Persaudaraan Timuraya hampir berapa ratus orang. Pada saat itu termasuk Om Logo ya, Om Logo Petir, Om Logo Tangerang, ketua pemuda NTT, salah satu ketua organisasi pemuda NTT, datang bersama saya. Lalu kita menekan pihak Polres agar segera turun menyelamatkan dan menangkap pelaku ini. Gitu. Sampai subuh saya, akhirnya jam 6 saya tidur, jam 6 pagi saya tidur, jam 7 pagi saya udah bangun lagi, ngurus lagi ini sampai siang saya tidur. Jam 2 sorenya saya langsung ke Polres. Itu di Polres saya negosiasi bla bla agar segera ditangkap si pelakunya. Hingga saat ini saya beri waktu 2 hari, ternyata baru 1 hari udah ketangkap semua dan konferensi pers sudah dilakukan oleh pihak Polres. Itu pernyataan seorang warga yang menceritakan kejadian yang sangat begitu mengerikan pada saat mahasiswa-mahasiswi dikepung oleh warga Tangerang Selatan yang diprovokator oleh RT Diding. Pendapat warga mengatakan ada perselisihan di antara Kristen, Katolik, dan Islam. Dan ini kita dengarkan pendapat warga. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa Kristen, Katolik, dan Islam itu selalu memiliki selisih paham, baik itu dalam kemarin yang rame bela Palestina, lalu sekarang ada yang viral di negara kita sendiri di Indonesia, yang dimana kita multi agama. Itu tuh sudah menjadi sejarah sebenarnya. Itu cuma sejarah, tapi sampai sekarang itu akan selalu berselisih paham. Itu ada di Kejadian 16 ayat 12, di mana keturunan Ismail. Oke, awalnya itu Abraham menginginkan anak, lalu lahirlah Ishak dan adanya Ismail. Itu sebenarnya adalah gambaran di mana aslinya Kristen dan Islam itu, Kristen, Katolik, Islam itu saudara, saudara kakak, sebapak ya? Abraham. Kalau di Muslim, kalau Abraham itu Ibrahim. Itu bagi kaum Kristen ada pernyataannya di Alkitab, di Kejadian 16 ayat 12 dan seterusnya. Tapi
ini bukan artinya memojokkan saudara kita yang muslim sih, enggak. Di setiap agama itu ada yang namanya oknum. Ada yang namanya oknum. Oknum-oknum ini yang sebenarnya yang bikin kita itu selalu berselisih paham. Karena sesungguhnya iblis itu bisa, di Alkitab juga tertulis, iblis itu bisa menyerupai malaikat. Serius, iblis itu bisa menyerupai malaikat. Dia bisa pura-pura jadi malaikat. Ya, itulah makanya bisa dibilang di setiap agama ada yang namanya agama mengajarkan hal yang baik, tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk. Semua agama mengajarkan tentang cinta kasih, semua agama mengajarkan tentang how to be a good person. Semua agama mengajarkan, terutama muslim pasti mengajarkan bagaimana hidup damai. Ya kan? Adem gitu. Di Kristen juga ada, di Katolik juga ada. Cuma kita tidak bisa memungkiri beberapa oknum, yaitu yang disebut iblis yang menyerupai malaikat itu. Padahal aslinya itu kita saudara. Di Kristen dan Katolik ada cerita tentang Abraham. Bukan cerita ya, tertulis sejarah tentang Abraham. Abraham memiliki anak bernama Ishak dan Ismail. Keturunan Ismail akan menjadi besar dan akan selalu berselisih paham dengan keturunan Ishak. Gitu Keturunan ya. Ishak itu adalah yang Kristen dan Katolik. Keturunan Ismail akan menjadi Muhammad ya. besar itu yang yaitu Islam. Tapi kita nggak ngomongin hal yang berselisih paham itu, nggak. Kita di sini digariskan satu sejarah. Artinya kita saudara. Artinya kita itu saudara. Satu sejarah di Islam disebutkan Ibrahim. Abraham itu disebutkan Ibrahim. Kalau aku salah mohon dibenarkan. Tapi yang setahu saya, yang saya baca dan saya pelajari seperti itu. Artinya kita saudara. Yang harus disebarkan supaya tidak ada selisih paham nih, untuk mengurangi selisih paham. Yang harus disebarkan adalah pengakuan bahwasannya Kristen, Katolik, dan Islam itu saudara. Tapi banyak beberapa pemuka agama, baik di Kristen, baik di Katolik, baik di Islam, itu selalu menutupi hal itu, tidak pernah mau gamblang menyebutkan bahwasannya Kristen, Katolik, dan Islam itu satu sejarah. Artinya kita saudara. Itu banyak beberapa pemuka agama menutupi kenyataan itu. Karena tidak diajarkan hal itu, tidak diajarkan tentang sejarah tersebut yang tertulis di Alkitab atau di Al-Quran, yang tertulis di kitab-kitab suci kita, ya akan selalu banyak oknum fanatik yang merusak kedamaian cinta persaudaraan ini gitu, antara Kristen, Katolik, dan Islam. Ini gue ngomong ke orang-orang yang fanatik, please stop. Semua agama mengajarkan kebaikan. Jangan selalu mencondongkan, oh ini agama itu, kalau belum pernah masuk surga, atau belum pernah ke surga, atau belum pernah ketemu Tuhannya secara langsung, jangan speak up. Itu yang selalu gue omongin. Gue gak pernah berani ngomongin, oh gue masuk surga, oh ini agamaku. Enggak, karena gue belum pernah ke surga, gue belum pernah ketemu Tuhan gue hanya menjalankan apa yang diajarkan, seperti mencintai sesama umat manusia, menyebarkan kasih terhadap musuh. Apa yang diajarkan itu cinta kasih, itu selalu itu yang dijalankan gitu loh. Jangan apa-apa merasa selalu benar. Kita nggak tahu, penghakimannya bukan sekarang, men. Penghakimannya nanti, ada masanya. Suatu saat nanti ada masanya yang kita sebut biasanya kiamat, itu baru penghakiman. Disitulah kita baru menyadari. Jadi kalau banyak orang yang selalu ngomong ini tentang agama, ya please jalanin aja apa agama kalian, apa yang agama kalian ajarkan, hal-hal baik yang agama kalian ajarkan, itu jalanin, praktekin, itu aja. Nggak usah keluar-keluar, nggak perlu. Tuhan itu tahu, Tuhan itu ngeliat kan. Kalau kita ngomongin soal Tuhan, kalian selalu bilang Tuhan maha tahu, ya kan? Ya Tuhan tahu kita ngapain aja. Yang gue sesali adalah beberapa oknum yang selalu keracunan dengan hal fanatik itu. Itu sih yang bikin sebenarnya persaudaraan antara Kristen, Katolik, dan Islam itu selalu terpecah. Dan pemuka agama tidak pernah menjalankan tugasnya
menginformasikan bahwasannya kita itu saudara. Selalu ada selisih paham. Yang inilah yang kemarin viral tentang Lumindong, pendeta Lumindong. Yang kemarin viral tentang Lumindong ya. Ustadz Somad yang mengatakan tentang Kristen juga. Banyak yang viral-viral sangat disayangkan sih sebenarnya. Iya, betul. Padahal aslinya kita saudara, satu keturunan. Abraham di Islam itu Ibrahim. Kita satu keturunan Abraham dan Ibrahim. Abraham di Kristen, Ibrahim di Islam. Kita semuanya satu keturunan karena sejarahnya itu bergaris lurus. Yang gue suka di Islam itu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu dia pernah speak up soal toleransi dan cinta kasih antar agama. Lalu kedua, Habib Jafar. Habib Jafar itu mengajarkan toleransi terhadap antar agama juga. Nah, itu yang benar-benar real of pemuka agama. Pemuka agama itu kan sebagai alat ya, sebagai alat di mana mengajarkan tentang agama, sebagai pengajar tentang agama. Itu real mereka. Kalau di mata gue ya, cuma 2 orang itu yang di Islam. Oh, satu lagi Gus Dur paling utama. Pemuka agama yang gue hormatin di agama Islam itu Gus Dur, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan Habib Jafar. Why? Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa pemuka agama Islam, ada Gus Dur, ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Habib Jafar, ini memang luar biasa di dalam memberikan pemahaman toleransi. Karena mereka real. Pemuka agama itu selalu menjadi pengajar yang baik untuk menyebarkan cinta kasih dan damai, bukan menjadi alat sebagai alat berselisih paham. Makanya kenapa gue respect ke Gus Dur, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan Habib Jafar. 3 orang tersebut yang gue hormatin di Islam sebagai pemuka agama itu. So ya, kita harus mengurangi tentang selisih paham ini, dan gue harap pemuka agama di sini di Indonesia ini menyebarkan kenyataan bahwasannya Kristen, Katolik, dan Islam itu adalah Ya, pada intinya adalah kita saudara, masih dalam keturunan Nabi Ibrahim, di mana Ismail dan Ishak, kalau Ismail menurunkan Islam dan Ishak menurunkan Kristen dan Katolik. Begitu kata pembicara ini. Demikian kabar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.